guys, back again with me, Junior Papers, teman-teman. So from today's video, I'm going to review this device, ya kan? Jadi ini adalah AirPods Pro, yang dimana ini one-on-one scale. Jadi dia AirPods Pro one-on-one scale. Let's just check this out. So you guys, jadi di sini gua ada device baru. Jadi di sini gua ada device baru, AirPods Pro. Di sini gua ada yang kemarin gua unboxing. Di sini gua ada AirPods Gen 2. Sorry. Nah, di sini gue AirPods Pro one-on-one clone. Oke, jadi gue sekarang hari ini ditemanin vaping dengan Helix, dengan RDA Soy, dan dengan Liquid Hero 57. Jadi gue belum ada barang-barang yang bertemakan vape lagi ya. Jadi gue akan review barang-barang yang ada di rumah gue aja gitu. Jadi ya, bisa kita lihat di sini ya. Dia itu desain bla 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 bla. Ini stikernya tunggal ya. Biasa kalau AirPods yang original dia kan ada tiga bagian ya, 1, 2, 3 biasa gitu. Jadi tapi di sini ternyata cuma satu tunggal aja. Di sini logo Apple warna silver kayak yang ori. Di sini juga tulisan AirPods Pro-nya juga warna silver metallic. Di sini juga sama. Ini looks otentik ya. Di sini tuh dia embosannya nggak terlalu jelas ya. Jadi di sini tuh detail embosannya nggak sebagus pada yang ori, dan dia emang agak 3D ya. Jadi kerasa kalau dia dielus-elus tidak berapa ada yang ini nonjol-nonjol gitu. Mantap. Terus di belakangnya dia ada klaimnya AirPods Pro with wireless charging case avec boîtière de charge sans fil. Metabolism la de case kun estuche bla 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 sama yang terakhir bahasa Jepang. Terus ini ada tulisannya Apple Inc, Apple One Parkway, Cupertino, CA ini segala macam di US, Apple Inc bla bla bla, alright sir. Jadi dia ini ada wireless charging case-nya, wireless charger ya. Udah bukan yang biasa banget ya. Dan ini bukannya gokil banget, jadi smooth banget bukanya tuh bisa kayak gini. Set. Tuh, dia bener-bener yang kayak bener-bener apa ya? Kayak produk Apple banget ya, walaupun dia one-on-one clone ya. Jadi dia tuh tinggal kita tarik ke atas, set. Nah, dia bisa langsung kebuka. Jadi nggak yang harus lu paksa. Di sini kita akan dapat langsung atasnya ini ada kitab-kitabnya AirPods Pro dan kawan-kawannya. Nah, di sini ada kitab-kitabnya gitu, cara pakainya dan kawan-kawannya. Kita akan langsung lihat dulu kitab yang ada tulisan AirPods Pro-nya, gokil ya. Tapi di sini ternyata dia pakai bahasa Cina. Nah, ini pakai bahasa Cina. Sebaliknya juga sama. Jadi dia Inggrisnya tuh kayak tersembunyi, tersirat gitu. Nah, di sini ada kayak tersirat gitu Inggris ke Cina-Cinaan ya. Mainnya jauh juga dia. Oke, kitab-kitabnya sudah cukup. Di sini ada device-nya. Jadi ini juga gua re-unboxing. Jadi ini ada device-nya yang akan kita talk about it later. Gua akan taruh samping dulu. Di sini plastik cover, dan sumpah ini plastik covernya keras banget. Ini keras ya. Ini keras. Jadi nggak yang gampang ditekan gitu. Samping-sampingnya keras. Bukan murahan dah. Kita coba tes banting. Terus di sini ada ear tips. Jadi di sini gokil banget ya. Ear tipsnya persis banget sama yang namanya AirPods Pro ya, yang ori ya. Di sini bisa kita buka kayak gini. Jatuh semua. Jadi dia dapat 4 pieces ear tipsnya. Mana ya? Oke. 1 2 3. Mana satu lagi? Satu lagi gleaming, Pak. Bentar ya. Jadi di sini ada 4 ya, 1 2 3 4 ear tipsnya dengan di sini ukurannya medium and small ya. Jadi di sini ada medium sama small. Medium sama small. Nah, kita taruh lagi, kita taruh samping dulu. Gua beresin bentar karena kalau enggak ntar dia ini lepas dari case-nya. Jadi case-nya ya case ear tipsnya emang nggak kayak AirPods Pro asli, tapi seenggaknya cukup oke ya, cukup bagus ya. Jadi kalau misalkan kita kayak giniin, dia nggak akan lepas ya. Aman. Terus next kita dapat kabel. Nah, kabel ini nih yang menurut gue super duper gokil. Ini udah kosong, kita taruh samping. Jadi kabel ini gue belum buka juga, tapi lihat ya di sini dia itu benar-benar kayak kabelnya si AirPods Pro, di mana dia pakai apa sih namanya, lightning connector ya. Lightning connector tuh USB Type C. Jadi udah nggak pakai yang ujungnya itu kayak buat colok ke adapter gitu. Jadi bener-bener yang kalau lu mau ngecas si AirPods Pro ini, kalau lu minimal harus punya MacBook nggak sih? MacBook kan soalnya kan ini ya, kalau ngecas kan pakai apa? Ini ya pakai bisa dicolok ya dari USB Type C ya, atau pakai apalah gue juga nggak tahu. Yang penting ya begitulah. Oke, gue akan langsung bahas sudah AirPods Pro. Oke, gue nggak akan bertele-tele. Oke, jadi di sini gue pakai iPhone 18. Jadi di sini si AirPods Pro-nya ini gokil banget. Kalau dibuka langsung ada pop-up ya. Kita buka lagi sekali lagi. Dia ada pop-up-nya seperti itu. Nah, jadi AirPods Pro ini tuh bakal langsung automatically pop-up ya. Nih ya, kita buka ya, kita hitung berapa detik ya. Kita lihat, kita hitung berapa detik. Oke, dia langsung buka, langsung connected. Kita akan langsung keluarin AirPods Pro-nya. Jadi di sini yang bener-bener yang nggak yang versi gembel. Jadi ini one-on-one clone yang bener-bener really close to the real AirPods Pro. Jadi dia nggak akan ada lampu-lampunya.
Terus kalau misalkan kalian lihat di sini, jadi dia ada grill ya. Grill itu oke. Jadi di sini dia ada grill kayak grill audio gitu, mungkin grill microphone something like that. Di sini juga ada grillnya. Jadi di sini tuh kelemahannya adalah dia itu nggak ada in-ear monitor ya, nggak ada in-ear sensor ya. Ternyata in-ear sensor itu fake. Jadi kalau misalkan lu pencet-pencet di luar kayak gini pun masih bisa. Gue akan pakai gue akan pakai dua-duanya langsung. Nah, gue pakai dua-duanya. Terus habis itu kita akan setting di Bluetooth-nya dulu. Jadi di Bluetooth-nya ini ada namanya AirPods Pro ya, AirPods Pro. Kita lihat di sininya. Nah, dia ini sama kayak kemarin ya, bisa off, transparency mode, noise cancellation mode. Oke, ternyata place both AirPod in your ear. Ternyata nggak ke connect ya yang satu. Jadi gue masukin loop case-nya, gue resetting dulu connection-nya, gue masukin loop case-nya, gue buka lagi, take it off sampai dia connect dulu. Oke, harusnya ini udah connect, ternyata nggak connect. Ya udahlah, udah amat. Jadi ear tip fit test, kita bisa ear tip fit test juga. Oke. Oh, ternyata nggak bisa, harus place both. Oke, ini udah connect. Dia kalau connect tetap kayak AirPods Pro asli ya. Akan ada suaranya, suara bahwa dia kayak notification-nya. Ada ini apa namanya? Notification-nya kayak bunyi pling gitu. Terus kalau lu klik sekali tuh dia juga ada kayak bisa play pause gitu. Ya, gue coba tuh, dia akan pause, terus gue pencet lagi dia akan play, gue pencet lagi dia akan pause. Oke, jadi kayak gitu aja. Terus habis itu sebenarnya di sini left right ear tip fit testnya udah bisa nih. Kita jalanin ear tip fit testnya dulu. Ya, ini ear tip fit testnya juga seala kadarnya, jadi nggak yang kayak gimana. Dia bisa noise cancellation, off, bla bla bla. Hey Siri, dia bisa Hey Siri. Langsung activated Hey Siri ya. Jadi it's a great thing to know that Hey Siri-nya itu bisa nyala dan itu aman. Nah, Hey Siri-nya udah kelar. Terus automatic ear detection on off itu juga nggak terlalu ngaruh. Microphone test automatic. Jadi microphone-nya tuh juga gue akan ngasih tahu beforehand-nya bahwa microphone-nya itu ada di kanan dan kiri. Jadi lu bisa switch kanan kiri sesuka hati lu. Terus jadi gini kan kita kalau menu setup control dari bawahnya di sini ada AirPods ya. Biasa kalau AirPods kan cuma bisa volume up, volume down kan. Di sini gue akan kasih segini karena suara kenceng banget. Kita tekan tahan lama, dia akan keluar menu ini lagi ya. Jadi benar-benar kayak AirPods Pro original, tapi dia nggak akan memberikan fitur yang sama, hanya notification-nya akan keluar sama semua. Begitu guys. Terus kalau untuk suara, jadi jadi gue akan coba dengerin lagu. Ini suaranya di sekitar 40% ya. Kebetulan ini pakai lagunya El Taxi. Gini ya. Gue akan jelasin sebenarnya dia tuh suaranya kayak gimana ya. Jadi tipe suaranya dia itu bassy banget, cocok banget untuk orang-orang yang cukup bass head ya, karena dia bass heavy banget. Suara low-nya itu bener-bener punch banget. Jadi di low-nya itu bener-bener punch banget. Bass-nya itu ngeblar banget, enak banget didengerin, comfortable didengerin untuk jangka yang lama juga. Suara mid-nya itu cukup berasa, separation low mid-nya cukup berasa. Suara high-nya itu ya kalau misalkan lagi dia nge-hit high itu juga nggak akan pecah ya suaranya, jadi masih safe juga. Tapi menurut gue sendiri sih kalau yang ini ya, yang gue rasain dari sini adalah dia itu bukan noise cancellation, bukan active noise cancellation, tapi dia itu sebenarnya hitungannya noise reduction ya, karena ear tipsnya sendiri itu menggunakan apa namanya ya, dia pakai silikon. Jadi karena ear tipsnya itu pakai silikon, dia akan lebih mereduce suara-suara dari luar itu based on silikonnya, jadi bukan based on active noise cancellation. Kita akan nyalain lagi lampunya dikit, oke. Nah, jadi kalau gua nggak kedengeran suara dari luar itu bukan karena active noise cancellation loh, tapi dia passive noise cancellation atau ya apa ya, noise reduction ya. Terus jadi ear tipsnya itu gue pakai yang large kebetulan. Jadi di sini tuh ada bener-bener ear tipsnya. Gue akan tunjukin ke lo nih, gue lepasin satu. Nih, kalau gue lepas satu dia nggak akan mati tuh. Oke, dia mati ternyata. Abis mati nyala lagi. Habis mati nyala lagi, gue nggak tahu nyala lagi apa nggak. Oke, kita tunggu dulu, ternyata nggak nyala lagi. Oke, jadi dia nggak nyala lagi, tapi kalau misalkan di sini gue akan tunjukin ke lo ear tipsnya. Kita buka dulu ear tipsnya. Ear tipsnya itu yang benar-benar one on one sama AirPods Pro ya. Jadi apa namanya, benar-benar lo kalau mau pakai ear tips dari AirPods Pro juga bisa. Di sini pun juga lo bisa lihat nih, dia ada serial numbernya, CMT bla 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 bla, Apple bla 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 bla. Dan di sini dia pakai apa, chargingnya itu benar-benar rapi ya. Bawahnya nggak jelas gitu, maksudnya benar-benar neat banget. Hasil finishingnya not bad lah. Jadi dia itu tinggal kita klip aja gini. Jadi di sini sistemnya itu kayak klip aja.
Jadi di sini tinggal kita klip aja. Oke, jadi ini tinggal klip aja, terus kita masukin, pluk, dan dia akan ngecas. Dan daya tahannya itu cukup bagus ya. Jadi daya tahan si AirPods Pro OEM atau bener-bener one on one clone on scale dan on looksnya one on one scale ini, dia ini daya tahan baterainya sekitar 3 jam untuk dengerin lagu sekitar 3 jam, dan untuk call itu sekitar 3 jam. Cuman dia itu akan lebih habis drain baterai, itu gue nggak ngerti kenapa. Pas lagi watching video itu sekitar 2 jam doang. Gue nggak ngerti kenapa, mungkin karena sound, gue juga nggak ngerti. Cuman yang gue rasain begitu, pas gue nonton video itu selama kurang lebih 2 jaman, sekitar 2,5 jam, itu tiba-tiba udah mati ya. Tiba-tiba udah ada notification bahwa dia mau low bat, dan tiba-tiba mati. Kalau di nelfon sama dengerin lagu itu sekitar 3 jam masih bertahan lah. 3 jam tuh masih bertahan, paling habis 3 jam baru bunyi tut gitu. Emang ada difference sedikit aja. Terus gue akan apa ya? Membandingkan dulu. Jadi gue akan bandingin ini sama yang istilahnya dia first generation ya. Jadi gue akan nggak menggunakan HP dulu. Gue akan langsung masukin ke case dulu. Jadi gini ya. Nggak masuk pak. Jadi gini. Jadi kita bandingin dulu dari segi luarnya. Jadi bisa dilihat ya, segi luarnya yang kiri ini, yang first generation atau yang benar-benar yang AirPods Pro clone one on one tapi yang bukan scale yang paling bagus. Jadi dia warnanya lebih glossy, white glossy. Sedangkan yang ini dia warnanya lebih apa ya? Bukan white glossy ya, tapi agak lebih butek warnanya. Jadi color scheme-nya tuh dia itu malah yang murahan ini lebih deket sama AirPods yang asli warna color scheme-nya ketimbang si AirPods Pro. Kalau dilihat kayak gini ya, tuh color scheme-nya ini lebih tua dikit. Bukan efek bayangan, tapi emang kayak lebih tua dikit. Seperti gitu. Jadi di sini gua akan bandingin ya kecepatan connection-nya. Coba kita pakai yang ini first generation AirPods Pro lagi AirPods biasa. Oke, di pop up ya. Ada delay nggak nih? Kita buka dulu. Oke, nggak ada delay, bagus. Yang Gen 2 kita buka. Oh pak, Gen 2 saya ternyata mati pak. Baterainya habis pak, makanya nggak di pop up. Coba gue sambil cas deh ya. Jadi ini akan gue coba sambil charging. Jadi kita ambil charging, coba kita open. Oke, dia pop up. Coba lagi ambil charging. Kita open. Oke, dia pop up ya. Dia pop up. Ini juga. Oke, itu pop up juga. Yang ini juga pop up. Jadi semuanya pop up ya. Bagus ya. Yang ini pop up semua, benar-benar kayak original yang si AirPods Pro nya. Yang ini nggak akan pop up sampai kuda gigit besi pun kalau kita gini. Stop, dia nggak pop up. Coba kita keluarin. Oke, ternyata habis kita keluarin dia pop up. Amazing ya. Jadi habis kita keluarin dia pop up. Pop up-nya kayak gitu. Jadi bukan based on case, tapi langsung aja tiba-tiba pop up gitu ya. Keren ya. Emang hebat. Agak ajaib juga sih menurut gue ya. Tuh dia bisa kayak gitu pop up. Pop up-nya jadi setelah dikeluarin dari case emang agak antik juga. Cuman dari segi responsif si AirPods Pro yang tadi yang notabene-nya one on one clone ini benar-benar gokil. Dia langsung pop up kayak original. Tuh, ya kan? Benar-benar nggak ada delay. Sama ini juga langsung, kalau ini original jadi dia akan langsung pop up. Oke, benar-benar gokil ya. Jadi gitu guys. Terus gue akan ngebandingin segi berat ya. Sebenarnya ini penting banget sih. Nggak penting-penting amat. Cuman gue suka aja gitu ngebandingin beratnya. Jadi ini akan gue taruh samping. Nah yang gue tahu itu sebenarnya AirPods Pro itu casingnya aja. Untuk casingnya aja AirPods Pro itu harusnya beratnya itu kurang lebih tuh AirPods Pro itu beratnya itu 1 kali. Jadi AirPods Pro itu beratnya 1 kali. Casing aja beratnya 1 kali AirPod. Jadi di sini gue akan coba dulu. Seharusnya AirPod Gen 1 sama Gen 2 nggak ada beda ya. Berarti gue juga nggak tahu. Kita coba aja dulu. Ini AirPods Gen 1 dari 0 gram. Kita coba taruh. Dia ada di 45 gram Gen 1. Nah ini Gen 2. Kita coba juga 45 gram. Mantap ya. Terus ini yang kemarin yang super duper cheap AirPods yang nggak jelas juga. Oke. Kita timbang 41 gram, beda 4 gram dengan AirPods biasa. Dan yang ini AirPods Pro versi yang bisa nyala, yang bisa benar-benar auto connect kayak tadi. Dia 44 gram, jadi beratnya itu masih kurang 1 gram daripada AirPods original generasi 1 ataupun Gen 2. Ya jadi kalau misalkan kita ambil kesimpulan, build quality-nya not bad, tapi emang feels-nya lebih plastiki. Jadi gini, gue akan langsung bandingin ya. Ini nggak usah, ini gue taruh samping dulu. Gue akan langsung bandingin. Jadi di sini tuh build quality-nya emang jelas yang ini lebih premium ya. Dari segi bahannya ini lebih premium. Kalau ini kan benar-benar kayak tembus-tembus pandang nih. Kita kayak gini aja kelihatan tuh nyala. Dan di sini juga kelihatan nyala. Plastiknya lebih tipis. Di sini emang sih kelihatan nyala tuh.
emang agak kelihatan ya kalau di kamera ya, kelihatan kayak ada kotaknya. Tapi aslinya nggak separah itu sih. Ada kelihatan tapi nggak separah itu. Jadi build quality-nya lebih bagus menurut gua, menurut gua. Terus dari segi dalamnya AirPods-nya juga di sini nggak norak ya, maksudnya nggak yang nyala-nyala. Di sini bisa lihat, yang ini nyala-nyala kayak gini, ya kan? Oh, dia nyala-nyala, yang ini nggak. Jadi menurut gua emang build quality-nya ini lebih premium ketimbang si yang one on one yang sebelumnya. Terus juga kalau kita lihat ya dari segi sampingnya nih, jadi gue bandingin yang sama. Kita bandingin right sama right-nya, lihat deh. Placement atau penempatan dari sensornya itu lebih persis, itu lebih sama itu sih yang ini. Yang ini tuh agak off sedikit. Jadi jaraknya itu besarnya pun juga agak off sedikit ya, lihat tuh. Dia lebih kecil, yang ini lebih besar dan lebih benar-benar kayak real. Terus di sini dia ada tulisannya dan ada sensornya, di sini nggak ada. Terus di sini juga dia grillnya lebih panjang, di sini grillnya lebih pendek. Udah gitu ya guys, Grill yang ini tuh ternyata cuma cat guys. Jadi kalau lu kosrok bisa ke kopek. Sedangkan grill yang di sini tuh bener-bener grill apa ya? Kayak grill speaker gitu. Gue nggak ngerti grill speaker 3D sound atau surrounding atau something like that. Yang jelas grillnya lebih bagus ya. Udah situ aja sih. Jadi kita akan langsung masukin. Balik pak. Jadi gini. Gue akan tarik kesimpulan pro and cons-nya ya. Jadi setiap barang itu punya pro and cons. Jadi pasti nggak semua barang ya. Bukan nggak semua barang. Gimana gue ngomongnya anjing. Jadi semua barang tuh pasti ada plus minusnya lah. Walaupun original pun pasti ada plus minusnya. Apalagi yang KW-KW. Ya dong, bener gak? Gue fair-fair aja gitu loh. Jadi kalau menurut gue pro-nya itu ada 5. Menurut gue pro utamanya itu ada 5. Yang pertama dari boxnya. Boxnya itu bener-bener yang namanya eksklusif ya. Apple banget ya. Style tuh bener-bener Apple banget. Cuttingannya pun juga rapi. Slick banget, bagus, semuanya rapi. Dia di dalam box itu package-nya rapi. Itu pro yang pertama. Pro yang kedua itu dari kabelnya. Rata-rata walaupun boxnya rapi, kadang-kadang kabelnya ini sendiri pun belum pakai yang USB-C to micro. USB-C to micro lagi, mata lu micro. USB-C to lightning cable. Jadi belum semuanya pakai itu, tapi kebetulan di sini sudah pakai. Jadi itu menurut gua pro yang kedua. Pro yang ketiga adalah lampunya. Lampunya simple, jelas. Nah, kita kayak gini, jelas ya. Terus gue bisa neken nih. Kalau gue tekan dia putih. Oke, dia jadi warna white. Ini pairing mode. Jadi benar-benar pairing mode-nya ada, segala macam ada, komplit. Apa ya, istilahnya benar-benar gokil lah. Terus pro yang berikutnya, pro yang ketiga, menurut gue itu casing ya. Jadi gue di sini ada casing. Casingnya itu bentuknya stick Xbox dan casing itu benar-benar fit ya. Fitnya juga fit yang bagus gitu loh. Nah, jadi di sini gue pakai kayak gini. Jadi nggak ada gap. Oh, benar-benar clean. Looknya clean banget, semuanya bersih, nggak ada yang aneh. Nah, ini pro yang ketiga menurut gue. Pro yang keempat menurut gue daya tahan itu gokil lah. Jadi daya tahan dia sendiri bisa sampai 3 jam itu, wah gue luar biasa. Salut banget. Itu menurut gua. Dan pro yang terakhir adalah sound quality and mic. Itu pro yang terakhir. Jadi gua akan langsung masukin included ke one package bahwa sound quality dan mic-nya itu akan gokil banget, sangat bagus. Gua nggak akan review mic di sini karena gue juga lagi kekurangan media juga untuk melakukannya. Tapi yang jelas super duper good ya, quality mic-nya bagus. Telepon jelas, dengerin lagu juga bagus. It's all okay, bener-bener. Ini rekomen banget dari gua, dari Junior Vapors. Jangan salah, Junior Vapors sangat ngerekomen this AirPods Pro Clone. Oke? Ini pertama kalinya gua ngerekomendasikan barang clone yang karena menurut gua ini dope and okay. Next. Sorry to say, tapi yang namanya clones pasti punya cons. Nah, consnya ini gua nggak bisa nyebutin banyak ya, karena ya namanya juga barang murahan. Jadi consnya yang pertama yang gue rasakan adalah nih, kita akan buka lagi. Jadi kalian juga, gue yakin kalian juga nggak terlalu perhatian. Jadi gini, consnya itu adalah, lihat nih ya, dia nggak rata bro. Jadi dia tuh kayak lebih maju gitu. Gue juga nggak ngerti kenapa dia bisa kayak gini, padahal super duper bagus build quality-nya, heavy-nya, beratnya juga ada, nggak lightweight. Tapi kenapa gitu dia harus agak begini tuh? Itu yang pertama yang gue masalahin. Cons yang kedua, lu lihat kan di sini kayak apa sih, kayak metalik ya, metallic things ya. Jadi di sini kayak ada metallicnya gitu. Dan ternyata guys, metallicnya itu plastik. Ini plastik. Dan yang justru yang ini metallic itu bener-bener metal, bukan plastik. Ini tuh dingin. Nah, sedangkan yang ini kagak, yang ini bener-bener plastik. Oke? Itu yang menurut gue cons yang berikutnya. Terus cons lagi nih, gue akan ngomongin cons lagi. Jadi cons yang gue rasakan adalah dia kan ada ininya, ada apa ya, kayak barcode nama-namanya gitu, seri-serisnya. Tapi guys, ini menyakitkan juga buat gue. Tapi guys, ternyata semua serinya itu di Apple itu udah diblokir. Jadi mungkin itu karena nomor serinya palsu atau something like that. Jadi ya sedikit mengecewakan. Menurut gue itu aja sih konsnya. Nggak ada banyak cons dari AirPods Pro ini. Dengan harga yang cuman bisa lu dapetin di pasaran Indonesia itu sekitar 400-500 ribu. Lu bisa mendapatkan AirPods Pro Clone one-on-one dengan kualitas seperti ini. Wow, amazing banget ya. Setuju nggak lu? Ya kan? Oke, karena menurut gue ini oke lah, maksudnya untuk harga segitu daripada lu beli AirPods Pro yang mungkin notabene-nya harganya sampai 4 juta, ya kan?
Ya kalau emang lu mau cuman buat looks and for budget and for hearing music atau telepon sekedar buat pamer sih ini oke, boleh lah. Cuman kalau emang untuk feature ya feature-nya limited banget lah. Ya as lu tahu ini karena ini barang clones dan harganya murah. Ya what you expect gitu loh. Udah, itu aja review dari gua hari ini. Gua juga udah ngomong panjang lebar sekitar berapa belas menit. Cuman kita akan biasa ya kita fast forward suara gua. Jadi kalian semua akan dengar seperti apa ya, Alvin and the Chipmunks ya. Alvin and the Chipmunks yang ngomong. Jadi review Junior Vapor tuh paling gokil. Ya, sekian dari gua Junior Vapors. Thank you banget yang udah nonton. Don't forget to like, comment, and subscribe in my YouTube channel. Dan jangan lupa untuk share video gua karena di 1000 follower 1000 subscriber gua akan melakukan giveaway. Dan giveaway-nya apa? Lu nanya giveaway-nya apa? Apakah giveaway-nya AirPods? Maybe, gua nggak tahu. Apakah giveaway-nya vape? Maybe, karena gua harusnya channel vaping. Bener nggak? Setuju nggak lu? Atau tiba-tiba nanti gua akan giveaway liquid, who knows? Atau tiba-tiba gua akan giveaway electrical measurement nih buat kitchen scale. Gua nggak tahu juga gua mau giveaway apa. Atau tiba-tiba gue makan giveaway mouse, ya kan? Nih mouse, gue nggak tahu. Bisa aja. Jadi ya kita tunggu aja sampai reaching 1000 subscriber dan 1000 follower. So thank you guys for watching my video. So see you on the next video. Bye. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tulis request kalian di section komentar. Thank you guys. See you.